Keponakan Luhut mau masuk BP Danantara. Warganet _2, iya dia lagi. Keponakan Luhut ini pernah diwawancara di podcastnya Akbar Faisal. Saya sempat nonton sebagian lah ya. Orang ini mengurusi 120 perusahaan. 120 perusahaan. Rumornya ponakan orang besar inilah yang bakal jadi bos Danantara. Di salah satu postingan menteri dalam kabinet Pak Prabowo ada petunjuk soal siapa yang bakal jadi bos Danantara, yaitu Pandu Syahrir. Ini menarik karena ngomongin size, Danantara ini besar banget karena jadi super holding dari 7 BUMN yang kalau di total asetnya sekitar 9.000 triliun. Bahkan di SWF Institute tulis Danantara ini adalah SWF terbesar ke-8 di dunia, satu level di bawah GIC Singapura. Tapi ini yang menarik, Pandu Syahrir ini bukan nama baru di dunia investasi, spesifik teknologi. Setelah bantu perusahaan Toba IPO, beliau dapat cash besar yang akhirnya jadi modal beliau untuk masuk ke beberapa perusahaan teknologi. Kalau lo tahu toko Oren, beliau salah satu investor tahap awal di C Group, pernah jadi komut dan berhasil bawa mereka IPO di New York Stock Exchange. Kalau di Indonesia ada Goto, pernah jadi komisaris di BI juga, dan sekarang perusahaan beliau yang memegang 61% dari saham Toba. Soal bloodline kita nggak bisa tutup mata, tapi masalahnya ponakan Opung Luhut kan nggak cuma beliau doang, ngerti kan maksudnya? Jadi at least beliau cukup fair dengan mengakui bahwa ada privilege dari nama besar keluarga. Setidaknya nggak ada klise mulai dari 0, tapi nggak bilang nolnya ada 9. Tapi kalau menurut lu gimana? Udah cocok belum beliau jadi bos Danantara atau ada nama lain? Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman. Kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kita akan membahas sebuah badan bentukan baru dari Pak Prabowo, Badan Pengelola Investasi. Makhluk apa lagi nih? Furthermore, we are prepared to launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds $900 billion asset under management. This fund, which will be launched on the 24th of February this month, will invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects across sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, downstream industries, food production, etc. All these projects will contribute to achieving our committed target of 8% economic growth. At the same time, we remain resolute in our commitment to eradicate corruption and mismanagement. Our actions have proven that no one is above the law. Those once considered untouchable are now held accountable. Ekonom mengendus BPI Danantara ini berpotensi jadi sumber korupsi baru. Laporan Adityo Nugroho. Pembentukan super holding BUMN bernama BPI, ya, Badan Pengelola Investasi Danantara ini kepanjangan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini terus memunculkan polemik ya. Pasalnya adalah banyak pertanyaan, apa urgensi pembentukan ini? Menurut ekonom konstitusi Devian Kori, pola BUMN seperti ini menunjukkan tidak adanya karakteristik berdasarkan pasal Undang-Undang Pasal 33 UUD 45. Apakah memang tepat Indonesia harus meniru entitas ekonomi dan bisnis superholding negara lain seperti Temasek di Singapura atau Hasanah di Malaysia? Ini yang perlu dijawab. Menurut dia, permasalahan saat ini ada pada manajerial dan kooptasi kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan. Lalu kenapa penyelesaiannya menjadi BPI Danantara atau super holding? Jelas tidak ada kaitan antara sumber masalah dan solusi kebijakan yang diambil. Kalau bahasa di awal tadi saya sampaikan, ya, ketika persoalannya adalah pada orang-orangnya, ketika sistem sudah baik, orang-orangnya yang nggak benar, ya orang-orangnya saja yang diganti. Kenapa nggak direshuffle saja itu Erick Thohir? Kan itu barangkali bisa menjadi solusi. Ekonom jebolan UGM ini mempertanyakan latar belakang kerangka pemikiran pembentukan BPI Danantara dari para pengusulnya. Publik, nah ini. Publik perlu tahu dari para penggagasnya.
Jadi berikan sebuah penjelasan yang komprehensif, ya. Acara khusus saja dari pemerintah, berikan informasi itu kepada rakyat. Ia pun mendorong adanya kajian yang holistik mengenai operasional BUMN agar lebih lincah. Sebab perubahan tidak hanya terkait dengan undang-undang yang saat ini berlaku, tapi juga pada pola dan budaya manajemen, dan opsinya tidak hanya melalui BPI dan Danantara. Jadi kita sangat merindukan adanya sebuah raport gitu ya. Raport per orang, raport per lembaga gitu. Sehingga rakyat kemudian bisa melihat, oh kendalanya di sini, oh masalahnya ini gitu. Nah, ini yang selama ini saya kira belum pernah terdengar. Kalaupun ada sekedar angka-angka statistik yang kita tahu, statistik ya bisa diotak-atik. Nah, Pak Prabowo pun perlu mempertimbangkan kembali secara paradigmatik, konstitusional, dan bahkan harus menolak secara substansi pendirian BPI dan Danantara. Masalahnya ini usulan Pak Prabowo juga. Gimana? Apalagi jika hanya digunakan untuk jaminan atas harta kekayaan BUMN untuk mencari dana. Ini yang berpotensi menjadi sumber korupsi baru. Nih, jaminannya nih, 7 aset BUMN, pinjam duit. Nah, kalau begitu apa beda aja dengan rezim kemarin? Atau memang tidak akan ada bedanya? Karena Pak Prabowo mengatakan belajarnya dari Pak Jokowi. Mudah-mudahan belajar itu kan tidak hanya belajar dari yang sukses untuk kita ikuti, tapi belajar dari yang salah untuk tidak kita ikuti. Mudah-mudahan ke sana juga, gitu. Dan kita lihat juga, keponakan Luhut mau masuk BP Danantara, warganet .2, iya, dia lagi. Keponakan Luhut ini pernah diwawancara di podcastnya Akbar Faisal, saya sempat nonton sebagian lah ya. Orang ini mengurusi 120 perusahaan. 120 perusahaan. Dahsyat, luar biasa. Ini keponakan yang sebelah Pak Luhut nih. Tentu sebagian hanya yang ada yang berbentuk saham, apa sharing pengelolaan dan sebagainya. Tapi kalau 4L katanya gitu ya, Luhut lagi. Kan kita butuh orang baru, orang fresh. Dan tentu ini menuai sorotan, ya, diragukan kapasitasnya untuk mengelola badan yang diproyeksikan sebagai super holding BUMN tersebut. Nah, sahabat, ekonom pun menyarankan Erick Thohir mundur dari Menteri BUMN kalau ngebet jadi Dewan Pengawas BPI dan Danantara. Jangan pengen merangkul oleh siku. Nah, ini merangkul oleh siku nggak bisa ke bawah semua, gagal nanti. Desas-desus Menteri BUMN Erick Thohir bakal menjadi Dewan Pengawas Danantara menuai spekulasi politik. Pasalnya penentuan ketua dewan ini sepenuhnya akan ditentukan langsung oleh Presiden. Menanggapi hal itu, Managing Director PEPS atau PIPS, Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan berpandangan bahwa apabila isu yang beredar bahwa ketua dewan itu adalah ex officio Menteri BUMN, maka ia menyarankan Erick Thohir mundur. Sekalian mundur dari ketua PSSI juga kali ya. PSSI kan belum menunjukkan prestasi juga nih. Kalau dia memang mau begitu-begitu, ya ganti aja Pak Menteri BUMN-nya, kan beres. Sebab, kata Begawan Ekonomi ini, BPI dan Danantara seperti lembaga pengelolaan investasi sama-sama harus bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung. Oh, ini kalau ada pertanyaan juga, ini investasi atau judi? Adili Mulyono. Sudah Adili Mulyono lagi nih. Pemerintah berbisnis dengan rakyatnya, pastinya profit targetnya. Ya, nah itu tadi kemungkinan besarnya justru untuk menarik dana dari luar negeri, dan dana itu sebagai jaminannya gitu. Oke, dan antara West tak percaya, ujung-ujungnya dikorupsi lagi. Nah, ini kan respon publik ya yang harus diperhatikan. Nah, kemudian intinya sudahlah ya, Erick Thohir jangan terus-menerus melakukan cawe-cawe untuk mempertahankan posisi. Ya, mendingan saran sih dari beberapa diskusi di ruang-ruang yang lebih terbatas, fokus saja itu bikin partai itu ya. Besarkan partainya gitu Pak Erick. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ini
diskusi-diskusi di ruang publik seperti dari Jack, rakyat digocek pakai MBG. Aslinya dana efisiensi buat proyek Danantara. MBG 100T, sisanya buat Danantara 650T. Keren emang skill pemerintah kita. Nah, segera luncurkan Danantara, Prabowo minta Jokowi hingga Megawati jadi pengawas. Prabowo minta Jokowi hingga ormas agama jadi pengawas. Ya, jadi dirangkul. Memang gaya Pak Prabowo begini ya, merangkul semua. Pengurus BPI Danantara bisa lolos dari tanggung jawab hukum meski rugi. Nah, tentu dengan ada catatannya tadi ya, yang sudah kita bahas di awal. Begitu juga dari Tommy Selby. 750 triliun uang rakyat mau dilemparkan ke Danantara. Ronde pertama 300T selesai. Target akhir 750T. 100T buat makan siang gratis. Lalu sisanya modal awal Danantara investasi global. Uang dari efisiensi ini bakal mengalir kemana? Siapa yang bakal menikmati? Apakah rakyat atau lagi-lagi oligarki? Rencana yang ngeri-ngeri sedap. Kira-kira siapa yang benar-benar untung? Kalau di eranya Jokowi, ya oligarki yang menanggung keuntungan terbesar. Apakah di era Prabowo juga demikian? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Prabowo, pro rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, betul-betul terwujud.